yang kita download itu melebihi 2 kali 1. Saya ajarkan boleh lah ya. Teman-teman klik bagian skala. Nah ini skala diklik, arahkan ke komponennya, ambil titiknya, tempelkan ke bagian endpoint pintunya ya. Oke. Nah ini ya. Jadi pintu ini bisa kita modifikasi ya. Yang ukurannya tadinya, nah oke, ini ya. Jadi ukuran pintu yang tadinya terlalu besar bisa kita sesuaikan. Nah cuma kalau bermain-main dengan scale, komponen sebesar apapun itu bisa kita kecilkan gitu ya. Saya pernah ngasih tugas, silakan buat rumah ukurannya tidak terlalu luas. Di dalam rumah itu komponennya harus lengkap ya. Itu ada mobil bisa masuk lah gitu ya, pohon bisa dikecilin gitu ya. Silahkan, yang penting logis ya, yang penting logis ya. Nah nanti silakan teman-teman cari komponen yang dibutuhkan, download di 3D warehouse.sketchup.com, kemudian manipulasi menggunakan skala ya, sesuaikan dengan ukuran rumah yang kita buat ya. Nah silakan, kita hari ini sudah membuat rumah 6 kali 6 meter ya. Kemudian di dalamnya ada 2 buah kamar ya, 2 buah kamar. Tugas teman-teman ya, tugas teman-teman satu, tolong lengkapi komponen rumah ini karena dia belum punya jendela ya, belum punya jendela, belum punya pintu untuk 2 buah kamar bisa masuk ke dalam nih, belum ada pintunya, belum punya pintu bagian dapur, kita lihat dari belakang ini. Lalu teman-teman tambahkan satu komponen dapur ya, bebas dapurnya mau diletakkan di belakang, di samping, yang penting ada dapurnya gitu ya. Jadi jendela tambahkan komponen, lalu pintu tambahkan komponen, lalu pikirkan 1 buah dapur. Pak, ukuran dapurnya berapa? Bebas gitu ya, bebas ya. Yang penting satu ruangan yang nanti dipakai buat dapur, dan ruangan itu tidak perlu ada komponennya. Contoh nih ya, contoh kita punya ruang keluarga, isinya apa? Ada TV, ada sofa, nggak perlu dulu ya. Jadi yang penting anggaplah kita mau beli rumah, rumahnya kosongan gitu ya, baru ada kamar 2, satu ruang keluarga, kita tambahkan dapur. Di dapur itu artinya apa? Hanya ruangan kosong ya, ruang kosong ya, tetapi dia harus nginclude dengan rumah ya. Jadi Anda harus menambahkan temboknya, menambahkan atapnya, minimal ada pintunya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti kalau sudah, teman-teman simpan ya, file save as ya, file save as, kemudian tinggal disimpan ya, disimpan misalkan namanya rumahku. Nah, ini sudah masuk ya. Nanti dicek. Nah, di sini ada rumahku.skp.sketchup ya. Nanti inilah yang teman-teman kirimkan ke email saya. Oke? Jadi tugas hari ini saya sudah mengantarkan teman-teman untuk mempelajari teknik memutar ya, memutar mengikuti sumbu 360 derajat. Lalu kita sudah belajar fillet ya, fillet, kita sudah belajar revolve ya, subtract dan lain sebagainya. Dan saya lengkapi dengan menggambar SketchUp membuat bangunan rumah sederhana ya. Teman-teman nanti kirimkan desain rumah yang hari ini kita buat
ya, tapi sudah dilengkapi dengan pintu bagian belakang, jendela dan pintu kamar serta satu ruangan yang nanti kita buat untuk dapur. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Aulia. Lain tugas ini kapan ya, Pak? Deadline-nya hari ini jam 9 malam. Kalau semisal minta keringanan bisa nggak ya, Pak? Soalnya tadi saya ketinggalan, jadi kayaknya harus ngulang dari awal, Pak. Oke, Aulia, kalau ketinggalan, silakan buka YouTube saya. Itu ada bahan membuat rumah pakai SketchUp. Durasinya hanya singkat, 15-20 menit. Ditonton saja, sama seperti ini, cuma di YouTube saya kamarnya hanya ada satu. Gitu ya. Saya menilai berdasarkan satu, jawaban sesuai dengan yang saya minta, lalu yang kedua sesuai dengan deadline, ya. Kalau menyesuaikan deadline nilainya maksimal, kalau di luar deadline nilainya tidak maksimal. Begitu, Aulia. Ya, saya Pak. Percaya ini mudah gitu ya, karena ada contohnya, ya. Buka di materi setelah UTS, yaitu 3 dimensi, di chapter nomor 3 kalau nggak salah, ya. Yang lain ada pertanyaan, teman-teman? Pak, cara memunculkan warnanya gimana ya, Pak? Wah, ini ada siapa nih? Ada Pak Jokowi mau lewat nih. Gimana, silakan. Yang memunculkan Silakan, warna silakan. itu gimana, Pak? Kan Cara saya memunculkan warna. Punya saya nggak warna. ada. Bentar, Pak. Cara memunculkan warna. Memang nggak muncul warnanya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, coba di menu view. Sebentar ya. View lalu toolbar, ya. View lalu toolbar. Nanti tinggal dicentang di bagian sini ya. Nah, ini ya, teman-teman tinggal dicentang, pilih di sini ya. Ini adalah komponen-komponen yang mau kita tampilkan, ya. Nah, ini ya. Contoh view ini untuk menampilkan ini, format melihat depan, belakang dan sebagainya. Semuanya ada di sini, nanti dicek sendiri ya. Dicek sendiri. Kalau nggak muncul, dicek sendiri. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Wah, banyak yang bertanya nih. Silakan. Kuku, silakan. Berarti nanti ruangannya itu 4 ya, Pak? Ruang keluarga, kamar 2, terus dapur. Betul sekali. Oke, Pak, terima kasih. Sama-sama, Kuku. Ke yang lain, Pak. Silakan. Nama filenya tadi apa ya, Pak? Saya kurang jelas ya. Kenapa? Nama file ini apa? Project rumahnya dikirimkan nanti nama filenya apa? Nama filenya kasih nama rumahku underscore nama underscore kelas, ya. Rumahku underscore Reza underscore 1A. Oke? Ya, paham, Pak. Yuk, yang lain sama-sama. Silakan yang lain. Jadi mudah-mudahan materi gambar kita bisa dipahami ya. Mohon maaf karena daring memang sulit untuk optimal, tapi saya sudah berikan contoh-contoh di video YouTube saya. Mudah-mudahan nanti dari kelas ini ya, ada drafter-drafter yang bisa mendesain bahkan membangun tempat ibadah ya, membangun masjid, membangun musola gitu ya. Jadi ilmu kita bermanfaat. Atau minimal kita bisa mendesain rumah tanpa harus menyewa drafter ya, tanpa harus menyewa arsitek. Minimal konsepnya kita bisa bikin sendiri ya. Memang AutoCAD yang kita pelajari itu berbeda dengan AutoCAD mahasiswa mesin ya. Karena kalau mereka desain alat, lalu mereka memang pakai alat tersebut ya. Sementara kalau anak IT kan kita nggak mungkin ya desain komputer, desain laptop buat apa gitu ya. Jadi pada mata kuliah ini saya memberikan
pengantar gambar 2 dimensi, gambar 3 dimensi, serta bagaimana menggunakan Google SketchUp. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf barangkali selama 2 minggu menemani kelas 1C ada yang kurang berkenan. Begitu ya teman-teman ya. Ya silakan. Tidak Pak, tidak. Oke, siap. Cukup ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya Pak. Oke, silakan Pinky. Nah, itu yang di sebelah kanan itu yang putih itu tadi aku post terus munculinnya lagi gimana ya Pak? Memunculkan apa? Yang warna itu Pak. Ah, ini nih lihat nih. Windows default tray, coba dimainkan ini ya. Ada material, ada style ini ya. Windows default tray, silakan mainkan ini. Ya. Dicoba-coba saja. Contoh saya bagian stylenya saya klik, lihat perubahan di sebelah kanan. Hilang ya? Hilang. Windows default tray, saya klik lagi stylenya. Nah, di sini ya. Dan nanti silakan diklik default tray-nya, lihat sebelah kanan. Ya. Terus seperti ini ya. Saya juga nah ini ya. Dimainkan ininya ya, dimainkan. Pokoknya menunya ada di sini. Menu Windows, default tray, kemudian teman-teman mainkan ini ya. Centang, bagian material, bagian komponen dan lain sebagainya. Lalu klik sini. Nah, ini nanti akan muncul lagi. Ini kita kunci ya. Kita kunci. Nah, supaya dia tidak menghilang. Nah, itu ya. Ada pertanyaan lagi, Pinky? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya Pak, terima kasih. Oke. Yang lain silakan sebelum saya tutup. Cukup ya. Perhatikan besok Jumat saya akan berikan soal. Ada 2 kegiatan. Yang pertama soal UAS. Oke. Soal UAS waktunya pagi ya. Pagi sampai sekitar jam 11 ya. Setelah itu Jumatan. Lalu di sesi siang saya akan bagikan tugas mandiri menggunakan SketchUp. Ya. Jadi besok agendanya ada 2, 1 mengerjakan UAS ya, ada deadline-nya. 2 mengerjakan tugas mandiri ya, tugas terakhir menggunakan SketchUp, juga ada deadline-nya. Tapi yang tugas mandiri itu deadline-nya sedikit panjang ya, sedikit panjang. Jadi tidak perlu khawatir, besok fokus pada UAS. UAS-nya menggunakan AutoCAD, pastikan AutoCAD-nya dalam keadaan yang stabil dan performanya sehat. Begitu ya teman-teman ya. Iya Pak. Ini sudah 2:30, sudah overload ya. Saya juga sudah kepalanya lumayan panas gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri, semoga sukses Kukuh Mudaya, kemudian Ahmad Ulul, Muhammad Naufal, Muhammad Aulia, Dafa, Ersa, Juliana, Elik dan semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak.